Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara di minggu pagi ini. Haleluya. Di Februari ini kita masuk lebih dalam lagi dalam seri khotbah memahami pengajaran Yesus Kristus. Saya akan mulai untuk mengajarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, baik kalimat yang sederhana maupun kalimat-kalimat yang dalam dunia teologi agak pelik begitu. Saya akan berusaha, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, saya minta tolong Roh Kudus agar memberikan hikmat kepada saya, sehingga ketika persiapan khotbah, saya benar-benar bisa menyuarakan apa yang di dalam isi hatinya Tuhan kepada saudara. Pada minggu pagi ini, saya akan memberi tema khotbah saya sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Jika kau dipuji orang, maka kau sudah mendapatkan upahmu. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu Matius pasal 6. Ayat yang pertama, kita akan mulai mempelajari, mengulik sebenarnya maksud Tuhan ketika dia berkata dalam beberapa sesi ketika dia melayani Bapaknya 3,5 tahun, itu kebenaran sejatinya apa. Matius pasal 6 ayat yang pertama, mari sama-sama semua kita membacanya. 3, 1, ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, secara psikologi, setiap manusia itu senang dipuji. Omong kosong kalau ada di sini yang berkata saya tidak suka dipuji. Itu hal yang sangat manusiawi. Dipuji karena sebuah prestasi, dipuji karena sebuah karya, itu sesuatu hal yang sangat-sangat manusiawi. Begitu pula sebaliknya, memuji juga merupakan suatu bentuk apresiasi yang baik untuk kita lakukan jika kita melihat ada orang lain yang berbuat sesuatu yang patut untuk kita puji. Tapi rupanya saudara, etika, moral, budaya, adat, kebaikan menurut manusia itu memuji orang dan menerima pujian itu di mata Tuhan tidak baik. Ini kalau saya ngomong pasti akan banyak orang, terlebih kalau nanti sudah diupload di YouTube, pasti akan banyak orang yang kontra dengan hal yang saya sampaikan ini. Karena kalimatnya di ayat 1 tadi, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Jadi banyak orang saudara, saya sudah mengkulik semua khotbah-khotbah yang ada di website, yang ada bertebaran di Google, di YouTube saudara. Banyak orang yang mengkhotbahkan hal ini berkutat pada topik atau tema kewajiban agama. Jadi fokus khotbahnya, fokus materi, fokus tafsirnya adalah melakukan kewajiban agama. Itu yang kata banyak orang di luar sana, gak boleh dipuji. Kalau saya khotbah bagus, kalau Pak Bimo mimpin tadi worship leader dengan bagus, kalau semua pemain musik di sini tadi memainkan alat musik dengan bagus, banyak orang di luar sana bilang jangan puji mereka. Sebaliknya juga saya kalau dipuji saudara, saya diajar banyak orang untuk tidak terima pujian itu dan mengembalikan pujian itu hanya kepada Tuhan. Seolah-olah hanya berkutat pada rutinitas ibadah. Di luar ibadah, di keseharian kita, suami memuji istri, istri memuji suami, orang tua memuji anak, anak memuji orang tua, atasan memuji bawahan, bawahan memuji atasan, itu hal yang sangat baik. Kata dunia, dan banyak orang Kristen yang menafsirkan ayat ini. Tapi selalu saya katakan kepada saudara kekasih Tuhan, bahwa Alkitab itu ditulis bukan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia memang menerjemahkannya sebagai kewajiban agamamu.
Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, dia tidak berhadapan dengan orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, orang Manado, orang Ambon yang semuanya bisa berbahasa Indonesia. Yesus datang sebagai orang Yahudi. Dalam konteks perjanjian baru, bahasa yang umum dipakai zaman itu adalah bahasa Yunani. Kenapa demikian? Karena itulah bahasa internasional zaman itu. Israel dan wilayah Timur Tengah sudah dikuasai oleh Yunani di zamannya Alexander Agung. Ketika kerajaan Yunani hancur, muncul kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini pun menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa percakapan, kekasih Tuhan. Nah, terjemahan LAI, kewajiban agamamu ini, saudara, itu menggunakan kata Yunani aslinya, bahasa aslinya adalah dikaiosunen, dikaiosune. Bapak Ibu, secara etimologi, secara arti kata, kalau dikaiosune yang notabene bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu nggak tepat kalau diterjemahkan sebagai kewajiban agama. Dikaiosune kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu artinya righteousness. Kalau dikaiosune diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang paling tepat adalah kebenaran, atau yang kedua, keadilan. Tolong tangkap ini dulu. Jadi saudara, kalau kita memahami bahwa tafsir atau terjemahan yang benar ke dalam bahasa Indonesia adalah kebenaran atau keadilan, mestinya munculin lagi. Matius 6 ayat 1, kalimatnya begini. Ya, nanti yang belajar teologi ya, baru 2 mata kuliah, nanti ketemu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nanti ketemu ilmu tafsir. Sebelum kalian semua ketemu dosen yang mengajar itu, saya sudah ngomong berkali-kali di mimbar ini. Dan yang sudah dapat kesempatan Tuhan untuk melayani sebagai pelayan firman, entah di mimbar ini atau di komselmu, atau dimanapun kau berbagi firman, ingat ini. Ya, harus seperti ini supaya kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Kalimatnya mestinya begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kebenaranmu, apa yang kau anggap benar itu. Ingatlah, jangan kamu melakukan keadilanmu, apa yang kau anggap adil itu di hadapan orang, saudara. Jadi bukan bicara semata-mata soal kebenaran atau kewajiban agama. Tapi saya memahami LAI, saudara. Meskipun secara etimologi kurang tepat diterjemahkan sebagai kewajiban agama, tapi kalau kita lihat konteks perjanjian baru, memang namanya agama Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kita kenal sekarang sebagai agama Yahudi itu, pada zaman Tuhan Yesus, semua aspek, baik itu sosial, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu budaya, saudara, semua aspek kehidupan dalam orang-orang yang hidup di perjanjian baru, konteks Alkitab kita fokusnya ada di bait Allah. Konteksnya ada di ibadah. Hukum Taurat Musa yang kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para tua-tua, para ahli Taurat, para rabi-rabi, itu menyentuh semua aspek masyarakat. Bagaimana masyarakat itu sebaiknya harus berbuat dalam lingkungan sosial mereka, bagaimana berbisnis, bagaimana berusaha, bagaimana kelakuan yang baik suami kepada istri, bagaimana kelakuan seharusnya istri kepada suami, bagaimana etika kita ketika bersosialisasi dengan orang lain. Semua yang tetek bengek, yang dalam kehidupan orang Indonesia tidak diatur secara hukum oleh orang-orang yang hidup di perjanjian baru. Lewat agama mereka itu diatur. Makanya ketika ketemu kata dikaiosune, mungkin ini alam pemikiran orang-orang lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan ini. Kebenaran bagi orang-orang Yahudi di zaman PB, keadilan bagi orang-orang Yahudi di zaman PB, yaitu adalah kebenaran dan keadilan yang mereka dapatkan dalam kehidupan agama mereka. Maka akhirnya diterjemahkan dikaiosune sebagai kewajiban agamamu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar, sekarang saya sudah mengajar saudara, berarti saudara sudah tahu. Dikaiosune bukan cuma bicara mengenai hal-hal tetek bengek yang ada dalam gereja.
bukan bicara mengenai hal-hal semata yang bicara soal pelayanan, dunia pelayanan. Tidak, di Kaiosune itu bicara pokoknya apa saja yang kau anggap benar. Di Kaiosune bicara mengenai apa saja yang kau anggap adil itu. Jadi kalau kau mau melakukan sesuatu yang kau anggap benar, kalau kau mau melakukan sesuatu yang kau anggap adil, kata Tuhan, bukan kata Seno, jangan dilakukan di depan orang. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Saya tidak bilang saya hebat, saudara. Tapi saya semakin mendalami Alkitab. Saya semakin merasa bahwa menjadi seorang pengikut Yesus itu tidaklah mudah. Dan dengarkan saya, kau termasuk saya, tidak akan bisa menjadi murid Yesus sejati dengan kuat gagah kita. Itu makanya Tuhan menjanjikan Roh Kudus, Roh Penolong. Ironisnya, Tuhan tahu kita murid-muridnya gak bisa ngelakuin itu. Tuhan berikan Roh Kudusnya. Murid-muridnya yang notabene kau dan aku ini gak pernah gitu minta tolong Roh Kudus agar memampukan diri ini untuk bisa hidup sesuai standar Tuhan. Itu yang mengenaskan, saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi apa yang kita anggap benar itu? Kalau mau jujur, ada waktu banyak, nanti habis ibadah kok jangan pulang. Coba ngomongin saja misalnya hubungan suami istri saja. Kepada beberapa keluarga lain selain keluarga kita. Coba suami-suami ketemu sama beberapa suami habis ibadah ini. Coba istri-istri ketemu sama beberapa istri lain setelah ibadah ini. Tanya mereka masing-masing, menurut lu, kalau ini suami-suami yang benar itu kayak gimana sih? Hal yang paling benar untuk dilakukan suami kepada istri anak-anaknya itu apa sih? Saya berani yakin, masing-masing setiap orang punya standar kebenarannya sendiri. Benar tidak? Ada laki-laki yang berkata yang penting kalau istri udah gue kasih duit, itu udah benar lah. Tapi suami yang lain bilang, enggak gitu dong. Duit itu apa sih? Yang penting sayang lah dikasih ke istri. Cintalah, kesetiaan lah. Semua kita punya tafsiran, punya standar sendiri-sendiri. Ini yang menyebabkan gereja pecah, tahu gak sih lo? Ini yang menyebabkan banyak kita bertentangan dengan doktrin-doktrin yang berbeda itu. Kita lupa sebagai orang Kristen, standar kita harus Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, yang terutama di dalam hidup ini. Yesus, saudara. Itu makanya gue gak bosen-bosen ngomong di mimbar ini. Lu bosen, lu suka gak suka, sampai saya mati. Kalau Tuhan masih izinkan saya berdiri di mimbar, khususnya mimbar The Way ini, saya akan ngomong, saudara harus standarnya Yesus. Lu jangan ngidolain Seno. Lu jangan ngidolain Pastor Bimo, Pak Wijaya, Pak Riko, Silvi, atau semua leader yang ada di mimbar ini. Termasuk kalau nanti diizinkan Tuhan kita bisa mengundang pendeta besar yang berpengaruh pelayanan kepada dunia. Jangan jadikan dia idola. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Jadi lakukan semua yang kau anggap benar itu. Jangan di depan orang. Kalau kau anggap mencium istri itu benar, dengarkan saya, jangan lakukan itu di depan orang. Wah, ini kalau kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita berat loh. Kenapa gak boleh di depan orang? Ada alasannya. Semua yang di Alkitab kita ini ketika kita baca kok aneh ya, pasti ada reasonnya, ada alasannya. Kalau kita membaca tadi ayat 1, saya baca lagi buat saudara pasal 6 Matius ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan dikaiosune, terjemahan LAI, kewajiban agamu. Kata saya, yang kau anggap benar, yang kau anggap adil, di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Jadi kalau kita melihat perkataan Tuhan ini, bukannya kita gak boleh ngelakuin hal yang kita anggap baik di depan orang, bukan itu isunya.
Tapi jangan ngelakuin hal yang kita anggap baik itu di depan orang supaya ada orang melihat itu. Melihat hal yang baik yang kita lakukan itu. Kenapa nggak boleh gitu? Hubungannya ada di ayat 2. Saya baca buat saudara ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Itu yang Tuhan bilang gak boleh melakukan di kayu sunen, melakukan apa yang kau anggap baik, melakukan apa yang kau anggap adil di depan orang. Kenapa? Karena kalau di depan orang, maka hal baik yang kita lakukan pasti akan direspon dengan pujian orang yang melihat itu. Saudara ngelihat orang lumpuh, kau jalan sama teman-temanmu, terus hatimu tergerak memang kau benar-benar punya hati yang lembut. Terus kau berikan orang itu uang, sambil kau tumpangi tangan dia, sambil kau memberikan cinta, kau tulus, saya bilang tulus, setulus-tulusnya. Tapi karena kau lakukan itu di depan orang banyak, gak mungkin teman-teman di sekitarmu itu tidak punya perasaan. Selama hidup kita pasti punya perasaan kan? Entah itu verbal keluar dari mulut teman-temanmu atau ada di hati mereka. Mereka berkata, si Seno keren banget tuh. Beda lah sama si Mamat ini. Si Maria ini hebat banget ya. Beda sama si Siti ini. Bahkan mungkin beberapa bilang, Sen, yang lo lakukan keren. Matius, apa yang kau kerjakan tuh keren. Bapak Ibu biji mata Tuhan, kalau kau dipuji orang karena perbuatanmu, maka hanya sebatas itu dampak perbuatan baikmu di dalam kehidupan kekal. Saya ngomong gini nih, lu semua mestinya paham, Bapak Ibu kekasih Tuhan mestinya paham, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam hukum kasih karunia Tuhan, itu benar-benar punya keterikatan kepada Tuhan, baik di bumi maupun dalam kekekalan. Kalau kau sudah berkata dalam hati dan mulutmu, Jesus, I believe in you, maka apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau lakukan, apapun setiap aspek kehidupan yang kau kerjakan, setiap langkah, setiap gerakan tangan, gestur tubuhmu, itu berpengaruh pada kerajaan surga. Itu yang saya bilang berkali-kali kepada teman-teman terdekat saya. Gue percaya lu gak pernah buat dosa sengaja lagi. Tapi seringkali lo berbuat dosa, maksudnya dosa adalah menjadi batu sandungan buat orang lain. Jadi batu sandungan tuh akhirnya orang tuh siap melihat kita gitu. Saudara terbiasa makan di rumah pakai tangan. Kemudian saudara diundang dalam pesta, ini contoh saja ya. Kau memang seperti itu, makan pakai tangan itu adalah DNA-mu. Dan saya baca di Google saudara, memang makan bagi tangan jauh lebih sehat daripada makan pakai sendok emas sekalipun. Coba cek nanti di Google deh. Makan pakai tangan. Klik aja di Google, maka itu ada artikel yang berkata, makan dengan tangan itu bagus. Karena membuat kita itu tidak kalap. Kalau gak kalap akhirnya bisa menekan diabetes kita. Banyak hal saudara. Dan kalau makan pakai tangan yang di otak saya gak perlu nambah garam. Karena tanganmu udah asin kan. Coba aja ya, asin loh saudara. Ya. Yang saya mau katakan saudara, makan pakai tangan tuh kita dan ini sehat kata ilmu pengetahuan. Terus kau diundang makan resmi. Ada orang bule di situ. Ada orang yang gak ngerti kita di situ. Tapi semuanya di situ adalah orang percaya, taruhlah orang percaya. Terus ketika tuan rumah bilang, ayo silakan makan ya, ambil sebanyak-banyaknya ya, habisin ya. Kok langsung gitu, ya karena sudah tuan rumah ngomong gitu, ambil piring, wah, piringnya ceper. Lu tahu dong kalau tuan rumah ngasih piring ceper tuh maksudnya apa? Ini jangan belaga-belaga bego semuanya deh nih. Ini ada attitude-nya loh saudara. Lu kalau dikasih piring cembung, itu tuan rumah tuh secara gak langsung, secara gak sadar bilang, ya lu ambil sebanyak apapun gak kelihatan kok.
Tapi kalau lo dikasih piring ceper, piring ceper, ya, itu tuan rumah meskipun nggak ngomong ya, ini dengerin saya nih attitude-nya nih, adatnya nih, lo jangan makan banyak-banyak. Lo gak boleh ngambil banyak-banyak. Kenapa? Kalau ngambil banyak kelihatan maruk. Maka ngambilnya sedikit aja. Lo mah gak peduli karena tuan rumah bilang, ambil aja sekenyang-kenyangnya. Wing. Sendoknya bukan sendok nasi, sendok semen. Wah. Ya. Terus lo campur semuanya. Sorry ya, saya tidak bilang ini dosa. Tidak bilang ini dosa. Lo campur sayur, lo campur sambal, lo campur babi, lo campur capcay, lo campur semuanya tuh. Terus lo makan. Gak ada yang salah dengan hal ini. Tapi kalau ada orang lain di kiri kananmu, gila nih orang, pendeta begini, ampun deh kalap nih, batu sandungan. Cuma begitu dosa loh. Ini yang udah pernah saya khotbahin lampau itu. Orang Kristen jangan-jangan gak ke surga itu bukan karena gak zina, gak curi. Karena gak mungkin orang Kristen ngelakuin hal itu. Tapi masih jadi batu sandungan bagi orang lain. Sadar gak sadar dia kerjakan hal itu. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi kalau kita berbuat baik pasti orang memuji kita. Entah dalam hatinya, entah verbal. Dan kata Tuhan Yesus, jangan sampai seperti itu. Sebab kata dipuji Bapak Ibu, itu bahasa Yunaninya doxazo. Aduh, menariknya nih ya, kata doxazo itu ketika ketemu di perjanjian baru, yang diterjemahkan Alkitab dengan LAI dengan kata dipuji atau memuji. Kata doxazo itu di perjanjian baru lebih banyak, mayoritas digunakan untuk menyebut memuji Tuhan. Untuk merangkai kata menyembah Tuhan. Jadi seringkali kan pendeta bilang, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan terima pujian dari orang karena itu akan mencuri pujian yang seharusnya bagi Tuhan. Itu loh saudara. Sebagai orang percaya, kita itu harus sadar pada siang hari ini. Maka pujian, kekaguman orang, ucapan terima kasih itu nggak boleh kita terima. Sebab kalau kita terima, kita senang dengan hal itu. Terlebih ada orang yang mengucapkannya direct kepada kita. Senok, khotbah lu keren banget, berkati gua banget nih. Itu dampaknya merugikan saya, saudara. Saya yang tulus mempersiapkan khotbah ini, itu berharap saya dapat upah bukan dari saudara. Tapi upah yang saya harapkan dari Tuhan. Tapi kalau saudara habis dengar khotbah ini nyalamin saya, terus muji saya, maka apa yang saya harapkan dengan persiapan khotbah yang bagus agar saya dapat upah dari Tuhan, tidak akan saya dapatkan. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan puji saya. Jangan kasih selamat saya. Jangan say thanks sama saya buat apapun yang saya kerjakan. Entah itu khotbah, entah itu mendoakan saudara, entah itu tumpangi tangan saudara. Sebab bagi saya, kalau kau sadar memuji saya karena hal-hal yang saya anggap baik itu, maka Tuhan di surga tidak akan memberikan upahnya kepada saya. Itu makanya kalau kau mengerti, berapa banyak di sini yang sering saya bilang, makasih ya. Ada satu dua yang masih saya sering bilang, thank you ya. Itu karena saya tahu orang tersebut, maafkan saya ngomong aja di mimbar ini. Saya rasa pemahamannya belum dalam seperti saya. Sekarang saya ngomong sama saudara. Saya ngomong di mimbar ini kepada saudara semua, kekasih-kekasihku, biji mata Tuhan di sini. Kalau kau sudah dengar khotbah ini, maka ke depan saya nggak akan buat kalimat makasih ya kepada saudara. Bukan berarti saya tidak menghargai perbuatan baikmu kepada saya dan kepada gereja ini. Tapi kalau saya bilang thank you kepada saudara, maka saudara sudah mendapat upah dari say thanks saya kepada saudara. Saudara lebih senang dipuji dan dikatakan terima kasih oleh saya, atau dipuji dan dikatakan terima kasih oleh Tuhan. Dan saya berharap juga saudara yang dengar khotbah saya, nanti kalau di YouTube ini diupload,
juga jangan sekali-kali WhatsApp saya, Messenger saya, DM saya dengan kalimat, makasih ya Pak khotbahnya. Sebab kalau kau puji itu ke saya nggak dapat upah dari Tuhan. Sadar nggak semuanya sekarang ini dampaknya dalam banget. Bukan berarti kita orang Kristen nggak ada adatnya gitu. Bukan. Kita ngomong sekarang ini kepada sesama orang yang sudah levelnya sama nih. Saya ngomong kepada saudara karena saya menganggap saudara levelnya sama. Kalau saya nggak anggap saudara levelnya sama dengan saya nggak akan ngomong khotbah model begini. Karena yang saya ngomong ini dalam. Makanya saya bilang tadi di awal. Ini kalau diupload di YouTube nih, banyak orang nanti akan komplain dengan hal ini. Masa ngucapin terima kasih ke orang tua aja nggak boleh? Masa ngucapin kepada suami yang baik sama kita nggak boleh? Masa ngucapin makasih kepada istri yang sudah masakin kita nggak boleh? Masa ngucapin saya thank kepada orang tua yang sudah menyekolahkan kita nggak boleh? Masa ngucapin terima kasih kepada anak yang hasil jeripayah kita itu mereka benar-benar bertanggung jawab dengan hasil nilai yang bagus? Nggak boleh? Bukannya nggak boleh saudara. Kalau kau sudah percaya dan kau sudah melakukan kebenaran firman Tuhan tapi tidak mengerjakan hal yang ini, upah dari surga itu bukan berdampak pada kehidupan di dunia. Kalau ucapan terima kasih saya kepada saudara, dengarkan saya, akan bertahan di otak saya, di hati saya sebulan, setahun di dunia ini. Kalau saudara nggak bermasalah sama saya, maka saya akan terus mengucap terima kasih. Ingat akan perbuatan baikmu kepada saya, paling nggak setahun ini. Tapi kalau saudara dapat upah dari Tuhan, maka dampaknya itu pada kekekalanmu, saudara. Dan bukankah kita semuanya kepengen hidup kekal di surga? Jadi biji mata Tuhan, apa yang kau anggap baik itu? Masing-masing kita punya ukuran, punya standar perbuatan baik itu apa. Tapi kalau ngomongin Alkitab, kita kembali kepada Matius pasal 6. Perbuatan baik di kayu sunen, yang diterjemahkan LAI dengan kewajiban agama, yang menurut saya etimologinya itu kebenaran dan keadilan yang kita anggap benar, yang kita anggap adil itu. Apa? Dicontohkan Yesus lewat kalimat di ayat kedua. Apa itu? 3, 1, ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah. Jadi di kayu sune di ayat 1. Perbuatan baik, perbuatan adil, kewajiban agama di ayat 1, ditajamkan Yesus di ayat 2, contohnya adalah ketika kita memberi sedekah. Memberi sedekah, bahasa aslinya tuh elemosune. Elemosune itu sebenarnya kurang tepat diterjemahkan sedekah. Elemosune itu lebih tepat diterjemahkan sebagai pemberian. Kenapa pemberian, saudara? Karena memang Tuhan memberikan contoh pemberian yang kita sering lakukan itu. Makanya kalimatnya di ayat kedua kalau saya lanjutkan, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Pemberian elemosune itu seringkali dilakukan orang-orang yang beragama Yahudi di zaman perjanjian baru, baik itu pemberian di rumah ibadat maupun pemberian di lorong-lorong. Bicara mengenai pemberian di rumah ibadat atau pemberian kepada Tuhan. Bentuknya apa? Persembahan. Tapi kalau pemberian yang kita lakukan di lorong-lorong, itu kan bukan pemberian kepada Tuhan kan? Pemberian kita, yang kita lakukan pemberian kepada orang di lorong-lorong itu apa? Sedekah. Pak, minta Pak. Kenapa kalimatnya di lorong-lorong, bukan di jalan-jalan, bukan di perempatan jalan? Karena memang konteks struktur kota di zaman perjanjian baru itu seperti itu. Kalau kau sudah pernah ke Israel, kota-kota tua itu bentuknya lorong-lorong. Contohnya saja Via Dolorosa. Saya percaya kalau kau baru sekali 2 kali ke Israel, ke Via Dolorosa, terus kau ketinggalan dengan rombonganmu, kau akan tersesat, saudara. Karena bentuk lorongnya paling cuma jalannya itu 2 meter, 3 meter. Belok kiri sama, belok kanan sama, ketemu perempatan sama. Semua orang berbahasa Arab di situ. Semua mukanya sama, jenggotan. Kalau laki-laki bajunya nggak ada yang pakai batik, nggak ada satpam di situ. Semuanya sampilannya sama.
Dan di lorong-lorong itu banyak orang meminta-minta. Elemosune, pemberian itu bisa menyangkut pemberianmu kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Maupun juga pemberianmu kepada orang-orang di pinggir jalan sebagai fakir miskin, yakni sedekah, saudara. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kenapa gak boleh begitu? Memberikan pemberian di depan orang supaya dipuji. Karena ayat 1 tadi saya ulangi lagi. Karena kamu tidak akan beroleh upah di surga. Sekarang pilihannya kepada saudara saja. Kalau mau kasih persembahan kepada Tuhan, ingin dipuji orang, silahkan. Kalau kau ingin nolong fakir miskin, gelandangan di pinggir jalan, di panti asuhan, dimanapun agar dipuji orang, silahkan. Tapi dengarkan saya, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, Tuhan saya. Kalau kau berniat seperti itu, memberikan persembahan agar dilihat orang sehingga kau dipuji orang, kau memberikan sedekahan kepada orang agar dilihat orang dan dipuji orang, maka dampaknya hanya sebatas pujian orang lain kepada kita. Dan kalau kau sudah hidup seumur saya, kau akan tahu bahwa orang yang pernah muji kita gak berapa lama akan mencaci kita, kan? Benar tidak? Kok diem aja sih? Lo pernah ketemu orang sepanjang umurmu, kalau kau berinteraksi sama dia, selalu pujian saja yang diucapkan dia kepada kita? Ada? Boleh angkat tangan. Lo gak bisa jujur sama diri lo sendiri, gue suruh angkat tangan gak mau, gue suruh respon diem aja. Kalau gue jujur aja, gak pernah. Orang berkali-kali berterima kasih sama saya sering. Tapi lambat laun, orang yang pernah berterima kasih sama saya, maafkan saya ya, saya gak mencuri kemuliaan Tuhan, gak bohong di mimbar ini. Sampai cium tangan saya, sampai peluk saya, sampai kaki saya dipeluk erat. Gak berapa lama kemudian, bisa menikam saya dari belakang. Mau terima pujian dari lidah dan mulut orang-orang yang masih hidup duniawi seperti ini. Kalau kau mau ikutin saya ikutin Tuhan. Kalau kau mau berikan persembahanmu kepada Tuhan, jangan sampai dilihat orang, supaya gak dipuji orang. Kalau kau mau dengar saya dengar Tuhan Yesus. Kalau kau mau kasih gelandangan orang, uang, kau mau kasih pengemis uang, fakir miskin pertolonganmu, bantuanmu, jangan sampai dilihat orang, supaya kau tidak dipuji orang. Kalau kau kerjakan itu, Tuhan nanti yang memberi upah kepadamu. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kenapa kalau kita ngasih orang di depan orang, kita ngasih sesuatu pemberian kepada Tuhan dan kepada orang di depan orang kemudian dipuji, terus Bapa di surga enggak memberikan kita upah? Ayat 2-nya sangat jelas. Coba kita kembali baca ayat 2. Bersama saya. 3, 1 ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Yuk kalimat terakhirnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi rupanya dengerin saya semuanya, di benaknya Tuhan, di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, umatnya, makhluk ciptaannya, ketika dia berbuat apa yang baik menurutnya, ketika dia berbuat apa yang adil menurut mereka, terus mereka sudah dipuji karena apa yang mereka anggap baik itu mereka lakukan, apa yang mereka anggap adil itu mereka lakukan, mereka semua sudah dapat upahnya. Upah dari perbuatan baik kita itu adalah ucapan terima kasih. Makanya kalau saudara berbuat baik, orang yang kita buat baik itu tidak berterima kasih sama kita, mestinya kau berkata, alhamdulillah. Jangan kurang ajar orangnya itu. Gue udah tolong dia gak setting sama gue. Kan kebanyakan kita begitu. Akhirnya kita ngomong sama orang tuh, orang itu tuh, lu jangan buat baik sama dia deh. Dia udah berapa kali gue tolong, dia gak pernah setting sama gue. Sorry ya, kalau ada orang Kristen model begini, ini orang Kristen yang sama sekali gak kenal Yesus.
Justru kita harus berusaha kalau nolong orang, jangan sampai dilihat orang. Kalau orang yang kita tolong itu mau setting sama kita, bilang, udah gak usah. Kembalikan terima kasihmu sama Tuhan. Sebab kalau Tuhan gak berkati saya gak bisa berkati kamu. Biarlah Tuhan yang memberkatimu, yang berterima kasih padamu, saudara. Kekasih Tuhan di mata Tuhan. Bahasanya keren banget ini. Coba kita baca lagi ayat yang keempat. Hendaklah, sama-sama 3-1 ya. Hendaklah sedekahmu itu, elemosune, pemberianmu itu diberikan dengan tersembunyi. Kata tersembunyi ini menarik nih. Ya. Kata tersembunyi menggunakan kata Yunani kruptos. Saya lagi coba mikirin, kruptos itu apakah kemudian berkembang dengan menjadi kata korup, yang kemudian oleh bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata korupsi. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, korupsi itu negatif. Tapi kalau saya berusaha memahami bahwa kata korupsi, kata korup itu mungkin dikembangkan dari kata Yunani kruptos tadi, karena mirip-mirip. Kruptos itu artinya diam-diam. Bukankah orang yang korupsi itu orang yang diam-diam? Ada yang korupsi jujur-jujuran gitu. Weh, gue jadi bos sekarang, ya korupsi bareng-bareng, lu ditangkap KPK sebelum lu dapat apa-apa. Bener gak? Orang yang korupsi itu semuanya orang yang ngelakuin hal-hal itu dengan diam-diam. Nah, bagi mata Tuhan, maka lakukanlah perbuatan yang kau anggap baik itu. Perbuatan yang kau anggap adil itu dengan rahasia. Sebegitu rahasianya, dengerin saya ya. Sampai Yesus mengumpamakan dengan contoh yang paling susah untuk dikerjakan oleh kita. Kalau kau beri dengan tangan kanan atau tangan kiri, jangan sampai tangan yang lainnya tahu. Coba gimana caranya? Pakai logikamu. Gue nolong Pak Bimo, Bim, gue kasih salam tempel tangan kanan. Kok tangan kiri gue gak tahu tuh gimana caranya? Apakah harus disembunyikan di belakang? Loh, disembunyikan di belakang tangan kiri gue gak punya mata. Bener gak? Kan susah ini. Tapi jangan ditafsirkan literal begitu, karena begitu susah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri gak tahu, itu caranya amputasi. Bener gak? Kalau kau mau ngelakuin hal ini secara literal, yuk kita daftar ke rumah sakit, amputasi tangan kiri kita, terus kubur semuanya di Pondok Rangon. Kalau begini kau bisa mengerjakan firman Tuhan dengan literal, kau nabur dengan tangan kanan, tangan kiri gak tahu, wong udah gak punya. Nangkep Pak Saudara? Tapi maksudnya di sini adalah jangan sampai, ini loh yang dapat hikmat yang saya dapatkan dari Tuhan. Kalau kau lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu tuh. Maksudnya apapun hal yang baik yang kita buat, apapun hal yang adil kita buat, jangan lo inget-inget di otak lo ini. Jangan lo inget di hati lo ini. Ya udahlah, untuk diri kita, kalau kita mau ngasih orang, udah kasih aja. Makanya saya tuh sepanjang hidup ini gak pernah ngasih pinjaman sama orang. Sorry aja, gak akan pernah. Kenapa? Saya manusiawi. Pak Seno, saya minjem 1 juta deh. Ya, nanti saya 2 minggu saya balikin. Saya gak pernah tuh. Kalau saya ada duit, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Ada duit lebih dari 1 juta, saya kasih 1 juta ke orang itu. Udah, ini buat lo. Pak Seno saya balikin, gak usah dibalikin, ini berkat buat lo. Tapi kalau saya gak punya, saya hanya punya 100 ribu, saya cuma kasih, ini gue cuma ada segini. Udah Pak Seno, tapi gimana saya butuh 1 juta? Enggak, ini bukan pinjaman, gue cuma ada segini, ini semoga nolong lo. Kalau saya gitu, saya gak inget-inget nih. Nangkep gak? Kalau gue pinjemin lo, ngeliat muka lo, gue inget utang lo. Bener gak sih saudara? Sekaya-kayanya lo nih, ya, lu punya istana mewah, lu kasih pinjam orang duit 1 juta, dengan kekayaan lu tuh 1 juta gak ada apa-apanya. Tapi pasti deh, ya cetio gue dah belum balik dah. Keinget itu pasti saudara. Ya makanya sama-sama sekarang ini,
Aduh, makanya itu kalau kita deket sama Tuhan ya, itu firman Tuhan tuh tektok tuh. Ya. Aduh, bisa panjang nanti kalau tiba-tiba yang di otak saya ini saya sampaikan. Ya, saya coba mau rem dulu, nanti lain kali saya mau ngomong ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama semuanya, tolong direspon ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan angkat tangan. Tinggi dong, masa diberkati Tuhan gak? Tuhan siapa tahu kehalang sama Gabriel di depan kan gak kelihatan. Nah kalau saudara mau diberkati Tuhan, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Dari apa yang kita baca dari Matius 6 tadi? Satu, saya simpulkan. Isu dari pasal 6 Matius ayat 1 sampai ayat 4. Bukan gak boleh buat baik. Bukan gak boleh dikayosunen. Justru dikayosunen. Melakukan kebenaran, melakukan apa yang kau anggap benar, melakukan keadilan, melakukan apa yang kau anggap baik. Terjemahan LAI, melakukan kewajiban agamamu itu harus. Saya pakai kalimat yang lebih keras lagi, wajib hukumnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sudah menerima kebaikan, kebenaran, keadilan dari Tuhan, kita harus juga berbuat baik, berbuat adil kepada banyak orang. Diberkati supaya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kekasih Tuhan, saudara harus itu melakukan kewajiban agamamu itu. Kalau kita refernya adalah terjemahan LAI. Orang Farisi saudara yang disoroti di ayat 2. Kan yang disoroti ayat 2 itu kan orang Farisi. Kalimatnya kan begini ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Kalimat ayat 2 memang hipokrites, munafik itu. Tapi kalimat munafik ini saudara, ketika kita baca kitab-kitab Injil lainnya, itu spesifik ditujukan Tuhan kepada orang yang namanya ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Hai kalian munafik! Benar gak saudara? Sebab kalian tuh melakukan yang baik di mata orang, tapi hati kalian busuk. Lutut semua kayak kuburan, nisannya dilapur putih bersih, tapi dalamnya kerangka kematian, bangkai, busuk. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Orang Farisi yang disoroti bukan dalam hal ini ketika mereka berikan persembahannya atau bentuk persembahannya. Bukan. Memberikan persembahan itu harus dikayosunen, kewajiban agama. Kalau kau sudah baca kitab Imamat, orang Yahudi, orang Israel, mau laki-laki, mau perempuan, keluarga, single, tua, muda, itu wajib melakukan kewajiban agama. Dalam konteks ini adalah memberikan persembahan kepada Tuhan. Wajib. Makanya saya ciptakan lagu soal persembahan tuh. Cuma belum direkam aja. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Orang Kristen diajar dalam melakukan kewajiban agamanya, memberikan persembahan kepada Tuhan. Orang Farisi melakukan hal itu. Isu di pasal 6 bukan soal persembahannya. Isunya adalah cara memberikan persembahannya. Orang Farisi itu senangnya memberikan persembahan dilihat orang. Mungkin sebelum dia kasih persembahan, zaman dulu tuh persembahan di kotak depan. Pas giliran dia nih kotaknya, mungkin ya orang Farisi, ada apa sih? Baru kasih. Mungkin gitu. Mungkin dia kasih bukan uang kertas. Kalau uang kertas dimasukin kotak gak ada bunyinya. Dia kasih 100.000. Tapi yang dia kasih 100 rupiah semuanya. Tek, 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 tek. Orang bilang banyak sekali. Kalau ngomongin kehidupan agama, orang Farisi itu kalau doa, baca gak? Kalau ibadah, nih gak nyindir Pak Bimo sama Pak Wijaya ya.
Kalau mereka duduk di baris depan karena emang gue suruh. Di grup pastor, lu semua pokoknya kalau ibadah siapapun yang khotbah wajib duduk di baris depan. Kenapa? Karena lu semuanya gak ada yang mau duduk di baris depan. Itu aja problemnya. Kalau lu semuanya datang gereja isi bangku depan, gue yang suruh Pak Wijaya lu paling belakang. Semata-mata cuma itu aja. Gitu. Ya, tapi orang Farisi enggak. Kalau ibadah tuh paling depan. Kalau doa tuh angkat tangannya paling gede. Wah, bulu keteknya kemana-mana. Doanya di persimpangan-persimpangan jalan, itu loh maksudnya saudara. Supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Oh, orang beragama dia. Kasih Tuhan. Jadi isunya bukan soal persembahannya, tapi cara orang Farisi, cara ahli Taurat, cara para imam dalam memberikan persembahan dan mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. Jadi memberi persembahan itu harus, memberi sedekah itu harus. Kalau kau bilang kebenaranmu adalah Alkitab, maka Alkitab saya berkata mengembalikan persepuluhan harus. Diberkati untuk jadi berkat. Menolong orang miskin itu harus. Jangan dipilah-pilah. Itu enggak, itu orang miskin yang enggak tahu diri. Dia habis kita kasih duit, dia beli rokok. Lalu gimana kita ngasih buat orang miskin? Cari orang miskin yang enggak ngerokok. Kan susah saudara. Gue mau nolong-nolong, gue interview dulu, lu ngerokok enggak? Kan gitu saudara. Ya mau dikasih uang ke dia ngerokok, tanggung jawab dia sama Tuhan lah. Orang rokok aja gak perlu kita sumpahin, udah menyumpahin orang yang ngerokok kok. Lihat rokok sekarang gambar nyiram-nyiram semua, mulutnya berobek-robek, saudara, itu serem banget tuh. Dulu waktu gue kecil, gue masih sering nongkrong di warung rokok gitu ya. Ngeliatin rokok tuh bentuknya keren-keren. Gue gak ngerokok saudara, tapi saya di SMA tuh ngoleksi rokok. Semata-mata kenapa? Suka itu. Kalau udah koleksi rokok-rokok dari luar negeri tuh ya, dipajang gitu, keren banget gitu. Tapi kalau sekarang, iya amit-amit deh. Gambarnya, lo belaga-belaga gak ngerti semuanya lah. Lo lihat gambar rokok, nyeram-nyeram semuanya. Tumor, kanker di mana-mana. Gak ada yang bagus tuh. Keren dong namanya Marlboro, tapi bawahnya gambar kayak gitu menakutkan. Merokok akan menyebabkan sakit jantung, kanker, ambeien, kutilan. Semuanya penyakit disebutkan tuh. Jadi kalau kita ngasih orang itu ngerokok, salah sendirilah. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi yang kedua isunya bukan persembahannya, tapi isunya adalah cara kau berbuat baik itu. Kalau kau berbuat baik, kata Tuhan ya, bahasa Yunaninya tadi apa? Kruptos. Apa itu kruptos? Diam. Rahasia. Jadi kalau yang suami angkat tangan, yang masih punya istri angkat tangan. Yang udah duda jangan. Pak Wijaya udah duda? Kan enggak kan? Kalau mau ngasih istri ya, diam-diam. Tiba-tiba masukin aja duit lo ke rekeningnya Mel. Amin dong Mel. Lo diem aja sengaja. Amin. Tiba-tiba masukin ke dompetnya. Jangan, Mel sini Mel. Ya yang, nih uang buat lo. Jangan begitu. Pasti si Amil bilang, makasih ya say, gitu kan. Lo udah dapat upahnya sendiri. Nangkep gak? Ya. Jadi, nih, kalau lo mau ngasih sesuatu ke gue, diam. Gue ulang tahun 11 Mei ya. Gue gak mau lagi udah khotbah begini kayak 5 tahun kemarin. Lo ngasih gue kolekan, ngasih di depan umum begitu. Sorry aja, kalau lo kasih gue di depan umum pasti kan saya bilang makasih ya buat semuanya ya. Lo udah dapat upah dari ucapan terima kasih gue. Jadi kalau ngasih gue nanti besok tiba-tiba pakai Tiki, pakai JNE, tiba-tiba kirim aja ke rumah gitu loh. Nggak usah no name aja, supaya gue menerka-nerka siapa ini orang. Kalau kau melakukan hal itu secara kruptos, secara tersembunyi, kau akan dapat upahnya dari Bapa di surga. Katakan amin dong. Tanggal 11 saya tunggu.
Enggak, just kidding, lu tahu gue lah, gue cuma bercanda ya. Jadi kekasih Tuhan. Jadi ini kalau ngomongin persembahan kepada Tuhan, gereja ini sudah melakukan loh. Saya belum khotbahkan ini karena saya lagi nunggu momennya saudara. Tapi saya sudah mengerjakan itu. Dari pertama kali The Way, saya buatnya pakai amplop. Maksudnya apa? Maksudnya tadi, kalau pakai amplop lu ngasih persembahan gak ada yang lihat isi amplop lu tuh berapa. Makanya saran saya saudara ya, boleh amplop itu dibawa pulang. Maksudnya apa? Isi di rumah. Tapi kalau lu ambil amplop sekarang, lu masukin duit lembaran merahnya, birunya, hijaunya di depan orang, sama aja dong. Tapi kalau bawa amplopnya pulang ke rumah, minggu besok balikin. Ini masalahnya lu ambil amplopnya ke rumah, lu gak balikin. Jadi amplop persembahan gue tambah sedikit. Itu nyetaknya mahal men. Jangan ketawa-ketawa lah. Dari muka-mukanya gue tahu ada yang pernah ngambil di sini. Sampai sekarang masih berkurang itu amplop. Gue udah cetak 3 kali. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Gereja udah siapin pakai amplop. Sekarang bahkan ya ketika pindah ke tempat ini nggak diadarin tuh, nggak ada kotak di depan hidung lo. Kalau ditaruh di meskipun kotak taruh hidung kan kita kalau nggak ngasih gimana gitu ya. Sekarang nggak ada tuh. Semata-mata apa? Lo ngerti nggak sekarang maksud gue apa? Supaya nggak ada yang muji lo. Supaya lo dapat upahnya dari Tuhan. Sekarang lebih gila lagi gue lakuin. Pakai itu tuh. Scan barcode. Tapi dengerin saya ya. Itu scan barcode itu ya. Itu gak berubah tiap minggu. Jadi kalau udah scan, sekali aja simpen di handphone. Jangan sampai nanti setiap hari minggu, scan lagi, scan. Lo dilihat orang juga. Yang ngerti begini dong. Gak ngerti semuanya ya. Itu scan buat Oppo, buat GoPay, itu cuma satu, gak berubah tiap minggu. Jadi kalau sekarang ini scan, gitu simpen udah. Ngasih persembahannya di mana? Ya gak usah di gereja lah, di rumah boleh. Kapan aja boleh. Bukan berarti setiap minggu lo scan lagi. Lah kan gue manusia, oh dia scan kasih persembahan. Oh Tuhan berkati dia, kan gitu. Akhirnya apa? Lo dapat upah dari doa gue doang. Gak dapat upah dari Tuhan. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, itu kenapa juga sekarang persepuluhan saudara gak saya tempel pengumumannya berapa. Nangkep gak? Itu juga kenapa saya sekarang ini gak bilang terima kasih atas persepuluhan yang kau kirimkan ke rekening gereja. Dulu awal-awalnya siap kau kasih persepuluhan, saya pasti akan kirim. Makasih buat persembahan persepuluhannya, Tuhan berkati luar biasa. Tapi sekarang udah lama saya gak lakuin hal itu. Kenapa? Kalau saya ngucapin terima kasih buat persepuluhanmu, pertama itu udah kewajibanmu kok, ngapain gue terima kasih. Yang kedua, kalau saya terima kasih, kau tidak dapat upah dari kerajaan surga. Tapi bukan berarti saudara gak berhak untuk tahu. Kalau saudara gak percaya persembahanmu masuk apa tidak, bisa ngomong sama saya, bisa ngomong sama bendahara gereja. Kau berhak untuk dapat laporan, tapi tidak dipublish laporannya ini. Nangkep Bapak Ibu ya? Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yuk, mulai sekarang ini kita sadar di pagi hari ini. Melakukan kewajiban agama di Kaios Sunen. Dalam konteks Yesus di pasal 6 Matius ini. Memberikan sesuatu, pemberian, baik itu persembahan maupun sedekah. Itu wajib kita lakukan. Jangan enggak kau lakukan. Kalau kau gak lakukan, kau gak dapat apa-apa dari Tuhan. Sebesar apapun persembahan yang kau berikan kepada Tuhan di gereja ini, dengarkan saya, gak bisa balas kebaikan Tuhan buatmu. Tuhan gak lihat rupiahnya saudara. Saya udah berkali-kali bilang, janda yang miskin itu hanya kasih 2 peser. Kata Tuhan, persembahan kecilnya yang 2 peser yang sudah saya pernah khotbahkan kan, kalau dirupiahin gak lebih dari 3.000 rupiah. Saya sudah pernah khotbah itu, tanya sama guru sekolah minggu, ada gak anak-anak sekolah minggu yang masih kasih persembahan 1.000-2.000? Gak ada Pak. Berarti 3.000 itu kecil sekali. Tapi kata Tuhan Yesus dalam konteks cerita itu, persembahan janda miskin yang 3.000 ini, 2 peser ini, itu jauh lebih besar daripada semua persembahan orang kaya yang dikumpulkan di hari itu. Jadi ngomongin persembahan kepada Tuhan bukan ngomongin nominalnya, tapi harus, wajib. Maka minggu lalu saya bilang kan di tempat ini, Pak, Bu, kalau ngasih persembahan, jangan amplopnya 1. Pak Seno, tapi kan sama aja.
Saya kasih persembahan suami istri itu 100 ribu. Maka ya daripada istri saya ngasih 50 ribu, saya ngasih 50 ribu, sekali aja rekeningnya. Bukan masalah itu, nominalnya gue gak pentingin. Yang saya mau katakan tuh ya, jangan datang ke Tuhan dengan tangan hampa. Dipecah juga gak apa-apa. Tapi masing-masing saudara memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ajaran itu anak-anak juga. Anak-anak sekolah minggumu. Kasih persembahan gak mereka? Kau kasih gak persembahan buat mereka? Ajar mereka. Ajar mereka sejak dini gak boleh datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Saya sejak kecil gak pernah. Saya uang SPP pernah ngambil, pernah make. Saya uang SKS kuliah pernah ambil, pernah make. Tapi gak pernah sekalipun uang persembahan dari ibu saya untuk saya kasih di sekolah minggu untuk Tuhan. Saya pakai. Kenapa? Saya tahu itu untuk Tuhan. Dan saya yakin saya seperti ini karena apa yang saya kerjakan dalam prinsip itu di masa lalu. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Itu kenapa di perjanjian baru Tuhan Yesus gak pernah berharap terima kasih dari murid-muridnya. Coba, pernah gak baca di Alkitab? Kemudian Petrus, Yohanes berterima kasih kepada Yesus. Ingat kisah 5 roti 2 ikan itu? Yang lapar 5.000 laki-laki, gak termasuk perempuan anak-anak. Berarti berapa tuh yang lapar tuh? 15.000 bisa, 20.000 bisa. Tiba-tiba mereka kenyang semuanya, sisa 12 keranjang. Ada kalimat di Alkitab, kemudian masing-masing orang bilang, terima kasih ya Rabi, kami kenyang. Terus ada murid-murid yang bilang, Guru, makasih ya, kalau bukan karena mujizatmu, kami semua kelaparan. Gak ada saudara. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, murid-muridnya kembali ke Galilea, sudah nabur jala semalaman, gak dapat apa-apa. Tiba-tiba mereka lihat Yesus di pantai, Yesus sudah bakar ikan. Sini kamu makan, sarapan bersama dengan aku. Mereka makan ikan yang Yesus siapkan. Apakah ada kalimat berkata, kemudian murid-murid berkata, terima kasih Guru, kau sudah berikan kami makan ini yang enak di sarapan ini. Gak ada. Yesus tidak pernah terima kasih pada murid-muridnya. Dan kalau ada orang disembuhkan oleh Yesus, apa kata Yesus? Jangan kamu bilang-bilang ya. Pernah baca itu? Kembali ke rumahmu. Jangan bilang-bilang. Yesus akhirnya saya ngerti kenapa ngomong gitu. Karena kalau dia terima kasih dari orang yang dia kasih mujizat itu, dia gak dapat upah dari Bapaknya. Coba sekarang kebenaran ini kau pelajari lagi. Mulai kerjakan yang kau anggap benar itu. Dalam konteks melayani, sekarang melayanilah bukan untuk dipuji. Kalau ada yang memuji, larang dia, jangan puji saya, kembalikan pujianmu hanya untuk Tuhan. Kerjakan di kaiusune yang kau percaya itu. Hal yang kau anggap benar itu. Berikan persembahanmu kepada Tuhan, kembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Boleh bersedekah kepada orang miskin, fakir miskin. Tapi lakukan itu dengan kruptos. Lakukan itu dengan diam-diam. Lakukan itu secara rahasia. Hanya kau dan Tuhan yang tahu. Semoga dipahami. Tuhan berkati saudara. Amin.